Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Kak Siva Nadira adalah komunikasi publik. Betul ya Kak ya? Nah, ya saya mohon untuk sebelum Kak Siva menyampaikan materinya, mungkin bisa di-share Pak Jenal atau tentang biografi, data, dan jejak rekam yang saya tahu sepertinya saya sudah membaca itu prestasinya banyak sekali sampai penuh banget gitu. Oke, tentang saya, Kasifa izinkan kami, izinkan saya Bu Ida Kasifa akan membacakan sekilas profil tentang Kak Siva. Kak Siva ini alumni tahun berapa ya, kira-kira begitu. Nah, di sini Kak Siva adalah sebagai di sana adalah public speaker dan organisatoris, orang organisasi. Kemudian bidang yang diunggulkan dalam diri Kak Siva adalah khususnya bahasa ya Kak, bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Nah itu saya cuma bisa ya taunya konnichiwa doang. Terus kemudian juga komunikasi. Nah ini tepat sekali seperti apa nanti anggota OSIS sangat membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Dan mental health. Mental health ini berarti kesehatan bagaimana ini Kak maksudnya? Mental health. Mungkin ranahnya lebih luas seperti kesehatan mental Bu. Mungkin sedikit banyak mirip-mirip sama bidang psikologi. Oh begitu ya. Jadi lebih kepada arahnya ke psikologi ya. Merupakan freelancer sebagai team teacher di platform Gredu. Nah, ini asing nih buat adik-adik ya di kelas 7 dan 8. Mungkin nggak apa-apa sambil sebagai pengetahuan bisa dijelaskan Kak, ini maksudnya apa nih platform Gredu ini? Oke, kalau ya. Baik. Untuk platform Graduate sendiri adalah platform kurang lebih sama seperti kayak Ruang Guru, terus Kuiper gitu. Jadi ada soal, ada materi online. Nah, itu sama kayak gitu, Bu. Jadi kayak saya yang bikin soalnya, saya yang bikin materinya seperti itu. Nah, tuh adik-adik. Tuh Kak Siva itu sudah udah banyak sebelum udah lulus belum ya? Belum Kak ya? Di sini saya melihatnya masih jurusan IPS. Ya, Bu, masih semester 5. Belum saja sudah hebat seperti itu ya. Aktif di organisasi. Biasanya orang-orang yang sukses itu sepertinya berangkatnya dari anak-anak yang suka dengan organisasi kebanyakan. Terbiasa berorganisasi, terbiasa mengatur waktu, terbiasa disiplin, akan membawa sebagai kesuksesan di kemudian hari. Betul nggak Kak Siva? Iya Bu, betul sekali Bu. Modal dasarnya ya. Oke, pendidikannya Kak Siva. Oke, SD dimulai dari SDN Grogol Selatan 03 pagi tahun 2007-2012. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 48 Jakarta, sekolah tercinta kita ya. Tahun 2012 sampai dengan 2000 berapa ini? 16. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri 29 Jakarta. Ini nggak jauh-jauh ya Kak Siva ya? Iya betul, nggak jauh-jauh dari Kebayoran. Selalu cinta dengan Kebayoran lama. Kemudian 2016 sampai dengan 2018 dan sebagai mahasiswa di sini melanjutkan ke Universitas Negeri Jakarta. Program studinya adalah pendidikan IPS tahun 2018 sampai dengan sekarang. Sekarang semester keberapa Kak? Alhamdulillah sudah semester 5 Bu. Alhamdulillah. Wow, pasti ini sudah semester 5 aja sudah menjadi seorang penulis. Kemudian di sini, nah bisa dibaca ini kemampuannya. Kemampuan komunikasi, ini levelnya sampai full. Nah, bahasa Inggrisnya hebat, desain grafis, menari, bahasa Jepang, mengajar. Wah, ini calon-calon pengajar juga ini Kak Siva. Levelnya top markotop. Kemudian di sini ada pengalaman organisasi yang begitu banyaknya. Hampir saya mungkin kalau bisa, nih sebagian aja ya mungkin dibacanya ini ya. Pertama dari ketua dan pelatih regu inti. Di RISD itu sudah menjadi ketua. Udah jelas tuh. Kemudian
OSIS di SMP 48 Jakarta, divisinya keterampilan. Terus staf prohis juga, oke. Sekretaris ICT Computer Club, wah ini banyak banget eskulnya Kak di SMP 48. Ketua 2 OSIS SMP 48 Jakarta, tuh jangan takut ya jadi anggota OSIS. Ya, suatu hari nanti ini adalah orang-orang sukses nih, calon-calon orang sukses. Amin ya Kak ya. Kemudian Sekretaris Umum Japan Hub SMAN 29 Jakarta, Ketua English Club. Ini bisa double begini Kak? Ya, boleh ya? Iya. Kebetulan itu juga oke. Kemudian pemangku adat pramuka tuh di bidang semua bidang kayaknya hampir semua ini. Staf apa ini? Danu Club. Apa ini? Enggak. Dance Club, Bu. Dance Club. Ini faktor U kayaknya. Kemudian Sekretaris Umum Jakarta Nihon, benar nggak nih? Beda baca. Nihon Bu, betul. Betul, Bu. Japan Club SMA dan sederajat tingkat DKI, nggak main-main. Kemudian Sekretaris United English Club SMA sederajat tingkat Jabodetabek, lebih luas lagi nih, 2017. Staf ahli Departemen Luar Negeri, Badan Eksekutif Masa Prodi Pendidikan IPS UNJ. Tuh, ya, lebih meningkat lagi. Purna Prakarya Muda, kemudian Indonesia, ini apa nih? Purna Prakarya Mudanya apa? Dan sampai ya, ini saya singkat aja biar cepat lagi ya. Sekretaris Umum Badan Legislatif, ini BEM juga ya, Organisasi Aliansi Mahasiswa Aktif seluruh Indonesia. Wow, keren banget Kak. Forum Paguyuban Mawapres. Ini mungkin jurnalisnya mahasiswa gitu? Itu kayak mahasiswa berprestasi, Bu. Oh, salah saya. Mawapres mahasiswa berprestasi. Staf Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Nizam. Ini masih sempatnya juga dengan lingkungan masyarakatnya. Masya Allah. Staf Pilar Dempis. Kemudian Presiden of Club K, English Club Fakultas Ilmu Sosial 2020 sampai dengan sekarang. Wow, ini pengalaman organisasi yang luar biasa. Kemudian achievement-nya, tadi saya udah lihat achievement-nya. Wah, ini prestasinya. Coba lihat itu. Dari seabrek ini. Apa bahasanya? Bahasa Betawi seabrek ini. Udah banyak banget prestasinya. The third winner of FLS 2N Art and Recycle in Regional 2019. First winner of English World Magazine at NDMP DKI Jakarta 2013. Ini pasti guru-gurunya masih ada ini ya. Proud sekali, bangga sekali. First winner of third Japan World Magazine at UHAMKA 2016. First winner of third World Magazine at Elevator Club SMAN 11 Jakarta, 11 Jakarta, tetap bahasa Indonesia ya. The third winner of English Championship at WSE apa ini PIM 2017, Best Team Delegate GSDC at Universitas Budi Luhur 2017, The Best Student with the Most Extracurricular Achievement SMAN 29 Jakarta. Iya, ini soalnya ekstrakurikulernya banyak sekali. The Best Participant of PKMTP-IPS 2018, mahasiswa berprestasi terfavorit FIS UNJ and top 5 finalis the most outstanding student FIS 2019 baru kemarin ya. Top 10 Duta Pemuda Jakarta Selatan 2019, nominated as chosen poetry and published on anthology puisi books by Binar Media. Mudah-mudahan nggak salah baca ya Kak ya. 2020 first winner of KTI Literasi Talk. Nah ini semacam apa nih Pak Kak ini KTI? KTI itu karya tulis ilmiah Bu, kayak makalah, proposal. Oke. First winner of National Essay Competition Next Win Jakarta 2020 baru saja Kak ya. Fourth winner of National Essay Competition Pesta Daring UNJ 2020. Ini 2020 aja prestasinya begitu banyak. First winner of the Best Essay Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 2020 dan yang tadi itu nggak kebaca finalis top 10 apa ini ya National Essay Competition. Ini kit ya? Oke. Masih ada Kak? Lagi yang lain? Udah cukup sampai situ.
Oke, pastinya pasti more and more lagi nih Kak Siva ya, masih lebih banyak lagi nih prestasinya ini. Masih muda, masih belum selesai, pasti masih banyak lagi prestasinya. Yang saya ingat Siva itu anaknya ceria Bu Ida dulu. Ya kenapa Pak? Ceria, terus aktif, ya, aktif, iya jelas itu. Itu Siva. Prestasinya banyak banget. Terima kasih Mas Zainal. Sampai sekarang masih ceria ya Siva ya? Mas Siva ini orang tuanya sahabat saya Pak Zainal. Oh gitu. Iya, seangkatan sama saya. Tetangga ya? SMP 48 juga. Oh gitu. Iya, terus adik-adiknya juga di 48 yang sekarang. Jadi keluarga 48. Oh jadi apa juga ya Siva ya? Iya. Kekayaannya itu udah cukup, itu udah banyak. Luar biasa deh, yuk kita mulai Bu Ida. Hebat ya prestasinya adik-adik semua ya. Kayak ikut adik-adik kalian semua tuh bisa ditiru jejak prestasi alumni-alumninya ya, sangat membanggakan sekali. Baik Kak Siva, silakan untuk menyampaikan materinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Siva, materi mau sendiri atau dibantu untuk share-nya? Boleh mungkin Pak Zainal aja. Tolong. Baik, sebelum mungkin sambil nunggu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dan juga Ibu Guru dari SMP Negeri 48 Jakarta. Sebuah kebanggaan dan juga hal yang saya senangi syukuri di pagi hari ini karena saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman dari siswa SMP Negeri 48 Jakarta, dan juga sebuah nostalgia ya bisa kembali ikut BK bareng sama teman-teman dan juga Bapak Guru di sini. Oke, kita share dulu materi Kak Siva. Ya. Baik, alhamdulillah. Gimana suara aku kedengaran jelas, teman-teman? Bapak Ibu? Kedengaran Kak Siva jelas. Oke, ya. Oke, kita langsung aja, kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, langsung aja nih karena udah di slide kedua, kita mulai masuk tentang apa sih public komunikasi itu, karena kebetulan saya in charge hari ini untuk menyampaikan materi mengenai public communication atau bahasa Indonesianya adalah komunikasi publik. Nah, di sini ada sebuah definisi yang mana mengartikan bahwasanya komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang ada di luar organisasi secara tatap muka ataupun secara tatap maya atau melalui media. Jadi komunikasi publik ini sama yang seperti yang saya sedang lakukan. Saya dengan kalian sedang melakukan sebuah komunikasi publik. Dan dalam hari ini kontennya itu adalah mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sebuah materi. Boleh dilanjut, Pak? Oke, nah sekarang aku punya sebuah grafik atau sebuah data nih tentang ketakutan terbesar manusia. Nah, di sini ada beberapa ketakutan terbesar manusia hasil riset dari American Survey Works, dan di sini ada ini ada tingkatannya juga, ketakutan manusia apa aja sih yang banyak mereka utarakan ketika mereka ditanyakan. Ada yang takut sama yang biru tuh flying itu adalah terbang, ya kan. Terus ada juga yang takut sama elevator atau ketinggian, ada juga yang takut dengan serangga, ada juga yang takut dengan kedalaman air, ada juga yang takut dengan kematian, ada yang takut dengan penyakit. Dan survei ini sangat sangat menarik karena ternyata ketakutan terbesar manusia berdasarkan hasil survei ini adalah public speaking atau berbicara. Jadi ternyata manusia ataupun mungkin masyarakat di dunia ini mempunyai banyak ketakutan, apalagi harus berbicara di depan umum. Hal ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang berbicara atau mungkin tentang public speaking. Oke, silakan Pak, next. Oke, sebelumnya mohon maaf mungkin ini dekat masjid ya, jadi agak ke-distract sama ada suara azan dari masjid, tapi nggak apa-apa. Oke, nah sebelum kita masuk tentang public speaking, kita harus bahas dulu apa itu public speaking dan juga apa itu public speaker. Itu karena orang-orang nih ya, banyak yang
salah menyebutkan gitu. Saya adalah public speaking Kak gitu. Saya seorang public speaking gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk diri sendiri itu penyebutannya bukan public speaking namun public speaker. Kita lihat dulu dari definisinya. Yang pertama adalah public speaking itu adalah hal atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk sekelompok orang untuk menyampaikan sebuah pesan atau mempengaruhi atau mempromosikan sesuatu. Itu pengertiannya. Jadi public speaking itu lebih kayak kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan atau mempengaruhi seseorang atau mempromosikan sesuatu. Nah, sedangkan untuk public speaker sendiri adalah orang yang mengirimkan pesan atau sebuah informasi. Nah, untuk contoh realnya itu adalah seperti di sini. Saya di sini sebagai seorang public speaker. Sedangkan yang saya lakukan saat ini adalah public speaking. Jadi, kita bedain dulu ya yang apa itu public speaker dan juga apa itu public speaking. Public speaker adalah orangnya, public speaking adalah kegiatannya. Nah, next. Sekarang ada sebuah mitos nih. Ada mitos yang bilang kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat. Apakah benar kalau misalnya orang terlahir di dunia ini ada yang punya bakat sebagai seorang public speaker yang bisa melakukan sebuah public speaking. Nah, ternyata hal tersebut itu mungkin kita sering banget ya dengerin ya, kayak iya kan dia udah bakat nih Kak jadi public speaker, makanya public speakingnya bagus gitu. Tapi ternyata itu bukan karena bakat. Hal tersebut itu adalah sebuah mitos. Mitos itu adalah hal yang ibaratnya bukan sebuah fakta ya, adik-adik. Oke, next. Sedangkan faktanya adalah kemampuan berbicara di depan umum lahir dari seringnya latihan, praktek, dan juga dibarengi dengan persiapan yang matang. Seperti mungkin saya di sini gitu. Saya di sini bisa menyampaikan sebuah materi mengenai public speaking itu bukan karena mungkin saya sering ya dibilang sama teman, oh iya kamu tuh emang bakat shift public speaking, kamu tuh emang pinternya di bidang komunikasi. Tapi sebenarnya menurut saya hal tersebut nggak saya terima secara alamiah atau mungkin kayak faktor kelahiran gitu. Tapi saya bisa public speaking karena saya beberapa kali dapat kesempatan untuk berbicara di depan umum. Salah satunya ketika saya jadi OSIS ya tentunya. Itu kan sering banget ya disuruh nyampein pidato kalau hari Senin pas upacara dulu. Terus sering juga disuruh jadi pimpinan yang menyampaikan sebuah isu, dan di situ akhirnya saya berlatih bagaimana cara menyampaikan suatu pesan ataupun berkomunikasi dengan baik di depan umum gitu. Dan selain itu juga seorang public speaker itu nggak bener-bener langsung kayak direct gini nih, kayak langsung kita ngomong apa yang mau kita omongin gitu, tapi kita juga mempersiapkan materinya. Contohnya saya hari ini membawa PPT ya kan, nah berarti tandanya PPT saya itu udah saya persiapkan dari sebelumnya, yang mana saya udah mempersiapkan juga, saya udah mempelajari materi saya, dan di situ menambah kepercayaan diri saya bahwasanya materi yang saya akan sampaikan sudah saya persiapkan dengan baik. Jadi kalau seorang public speaker itu nggak karena bakat, tapi karena latihan, tapi karena praktek dan kesempatan, dan juga dibarengi dengan persiapan yang matang. Next. Nah, ini ada sebuah pertanyaan, itu kenapa sih kita harus jadi seorang public speaker? Di sini ya. Kenapa kita harus bisa public speaking ya? Jadi kenapa sih penting banget sih Kak public speaking itu? Di sini ada beberapa foto nih. Satu lagi Pak fotonya masih ada. Nah mungkin di sini teman-teman atau adik-adik sekalian udah pada familiar ya sama orang-orang ini. Yang atas ada Mbak Nana atau mungkin kita kenal dengan Mata Najwa dengan talk show TV-nya. Terus di sini ada seorang MC atau seorang presenter dan juga host dari acara-acara yang mungkin adik-adik masih sering nonton ya, kayak Dahsyat, Insert gitu kan, acara-acara musik gitu. Terus tentunya siapa sih yang nggak tahu nih Presiden Indonesia kita, Bapak Joko Widodo. Dan satu lagi nih, terakhir nih, mungkin adik-adik langsung pada senyum-senyum sendiri. Ini ada kakak cantik ini dari Korea. Mungkin di sini ada yang K-pop, ada K-popers. Nah, itu ada salah satu personil dari Blackpink, yang salah satu girl band yang terkenal banget sampai mendunia. Itu ada siapa yo? Ini ada Lisa Blackpink. Ini fotonya sangat memaniskan presentasi saya. Jadi saya senang ada fotonya Mbak Lisa di sini. Nah ini siapa mereka? Mereka semua ini adalah contoh-contoh public speaker yang saya ingin kasih tahu ke adik-adik.
Kalau misalnya dari Mbak Nana sendiri, Mbak Nana adalah seorang public speaker di bidang apa yang lebih serius, misalnya berita, politik. Dia adalah seorang pembawa berita awalnya, jurnalis gitu. Terus sekarang Mbak Nana ini udah punya YouTube sendiri, udah punya akun-akun apa namanya pribadi sendiri untuk menyiarkan berita-berita ataupun informasi ataupun opini dari Mbak Nana. Nah, di sini beliau adalah seorang public speaker yang salah satu public speaker favorit saya karena apapun yang disampaikan beliau itu sangat memotivasi dan juga berbobot. Dan di situ beliau adalah seorang public speaker yang membawa materi bidang politik ataupun pendidikan ataupun ekonomi yang mana mungkin tarafnya dewasa ya untuk orang-orang dewasa atau mungkin remaja gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada Mas Raffi Ahmad. Nah ya, Mas Raffi ini seorang MC yang saya juga kagumi dari dari pembawaannya beliau gitu, karena beliau juga pintar sekali mencairkan suasana ya. Kalau misalnya kita ngelihat di TV kalau ada beliau kayaknya heboh, kalau ada beliau kayaknya orang-orang pada ketawa gitu. Nah, ini juga seorang MC adalah seorang public speaker ya. Jadi public speaker nggak harus orang yang kayak jurnalis atau presiden, tapi MC pun juga seorang public speaker. Terus di sini ada Pak Joko Widodo. Nah, ini adalah seorang public speaker berdasarkan karena profesi ya. Jadi tentunya seorang presiden harus bisa berbicara di depan publik dan harus bisa berkomunikasi dengan orang banyak atau dengan publik gitu. Dan maka dari itu Pak Jokowi ini juga disebut dengan seorang public speaker. Dan yang terakhir adalah kenapa Lisa Blackpink juga seorang public speaker? Padahal bidang dia kan joget-joget ya, nyanyi gitu. Tapi Mbak Lisa ini menjadi seorang public speaker karena selain dia juga menyanyi dan juga menari, dia juga harus bisa berbicara untuk di depan conference-nya. Jadi misalnya kalau lagi ada talk show terus kayak mengundang artis atau penyanyi, kan pasti dia juga ditanya-tanya dong kayak, Mbak Lisa kenapa sih suka nari dari kapan, terus suka nyanyi dari kapan, pencapaiannya bisa sebesar ini bagaimana gitu. Nah itu karena dan dia itu harus bisa punya kemampuan seorang public speaker. Dia harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang, terus juga harus bisa menjawab pertanyaan dari reporter dan sebagainya. Jadi mereka semua yang ada di foto ini adalah seorang public speaker. Next. Oke. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan yang tadi saya tanyakan di awal mengenai kenapa sih kita harus bisa public speaking. Nah, tadi kan kita udah ngelihat ya foto-foto orang-orang hebat dan mereka adalah termasuk orang-orang yang sukses pada zamannya gitu. Dan itu menyangkut pada poin yang pertama karena banyak orang sukses berawal dari good speaker atau seorang pembicara yang baik. Kayak Pak Jokowi kan orang-orang mungkin nggak bakal milih Pak Jokowi sebagai presiden kalau misalnya yang dia bicarakan itu adalah hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi Pak Jokowi itu adalah seorang public speaker yang disenangi oleh masyarakatnya karena beliau membawakan hal-hal yang positif juga. Terus abis itu tadi juga ada Mbak Nana ya dari talk show Mata Najwa, itu juga beliau seorang public speaker yang baik karena dia menyampaikan berita sesuai dengan fakta. Nah, terus abis itu yang kedua ada tuntutan zaman dan juga teknologi. Untuk tuntutan zaman dan teknologi sendiri adalah karena sekarang ini kita membutuhkan orang-orang yang bisa public speaking gitu. Sama halnya kayak guru harus bisa public speaking juga. Terus habis itu jurnalis juga harus bisa public speaking. Bahkan atlet pun yang bidangnya olahraga, dia juga akan menambah nilai dari dirinya sendiri kalau dia juga bisa public speaking. Dan juga tadi itu juga menyangkut sama tuntutan profesi, apalagi untuk orang-orang yang punya profesi sebagai guru gitu. Guru juga harus bisa public speaking karena untuk mengajar juga kita membutuhkan guru yang bisa menyampaikan informasi dengan baik. Terus ada lagi profesi lain yang harus bisa public speaking, itu mungkin MC. Mungkin di sini ada yang pengen nantinya kalau udah lulus pengen kerja di bidang entertainment, yang pengen jadi penyanyi, pengen jadi artis, yang pengen jadi influencer ya kan, mungkin kayak pengen jadi selebgram nih, sekarang nih lagi tren gitu. Pengen jadi selebgram bisa nge-endorse banyak makanan, endorse banyak produk gitu kan, karena itu profesinya mereka. Dan itu mereka orang-orang influencer itu juga harus bisa public speaking. Dan yang terakhir adalah persaingan. Kenapa persaingan? Karena aku punya contoh, misalnya di sini aku punya 2 orang yang mana si A ini dia itu
lulusan universitas yang terkenal, Universitas Indonesia. Nah, yang si B itu juga sama, lulusan universitas yang terkenal, satunya mungkin Universitas Gadjah Mada. Nah, dua-duanya itu punya bakat dan juga keterampilan yang sama. Tapi ketika disuruh milih yang mana yang akan keterima kerja lebih dulu, itu adalah nggak bisa cuma dilihat dari apa yang mereka unggulkan saja, karena dua-duanya sama-sama unggul ya. Tapi mereka juga dilihat public speaking mereka gimana sih gitu. Yang satu pinter ngomong, tapi yang satu dia kalau ditanya atau apa suka masih kayak gagu gitu atau mungkin kayak terbata-bata. Nah, berarti tentu saja dong yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang selain punya kemampuan tapi juga mempunyai public speaking yang baik. Dan akhirnya walaupun sama-sama dari universitas yang bagus, tapi karena yang satu punya keunggulan lebih yaitu bisa public speaking, maka yang terpilih adalah orang yang bisa public speaking. Jadi public speaking bisa buat poin plus juga ya. Oke, next. Nah, di sini ada tujuan dari public speaking itu sendiri. Ada 3 nih tujuannya. Yang pertama, tujuan dari public speaking adalah menyampaikan informasi. Kayak di sini sekarang saya seorang public speaker yang sedang melakukan public speaking karena di sini saya ingin menyampaikan informasi tentang apa itu public speaking dan kenapa kita harus bisa public speaking. Jadi di sini saya sedang menyampaikan informasi. Terus juga ada lagi yang public speakingnya itu dengan tujuannya mempengaruhi audiens. Kalau misalnya kita pernah lihat pidato-pidato presiden, pidato-pidato dari orang-orang petinggi-petinggi negara, itu kan mereka bukan cuma melakukan public speaking, bukan cuma menyampaikan informasi tentang keadaan Indonesia sekarang kayak gimana sih gitu. Bukan itu doang, tapi mereka juga mempengaruhi audiens buat milih mereka juga nih. Kalau misalnya lagi pemilu nih, biasanya orang-orang banyak yang melakukan pidato buat mempengaruhi masyarakat bahwasanya saya adalah pemimpin yang terbaik, saya adalah calon presiden yang lebih baik dari presiden-presiden lainnya. Nah, itu tujuan dari public speaking itu adalah mempengaruhi audiens. Dan yang ketiga adalah menghibur audiens. Nah, mungkin di sini ada adik-adik yang suka nonton kayak stand up comedy, atau mungkin ada yang suka nonton acara-acara kayak dahsyat, terus acara-acara yang banyak kan orang-orangnya ketawa gitu. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari public speaking, yaitu menghibur audiens. Jadi, seorang komika atau orang yang suka melakukan stand up comedy, itu tujuan mereka public speaking, mereka bukan menyampaikan informasi yang benar, mereka juga nggak pengen mempengaruhi audiens buat suka sama mereka, tapi mereka itu ada di panggung untuk menghibur audiensnya, untuk membuat audiens kita di sini semuanya tertawa. Nah, itu salah 3 dari tujuan public speaking. Next. Oke, di sini ada manfaat dari public speaking. Tadi kita udah bahas tujuannya ya. Sekarang kita bahas tentang manfaatnya. Apa sih manfaat kita bisa public speaking? Terus manfaatnya buat kita apa? Yang pertama, menambah relasi. Oke, di sini mungkin cerita aja ya. Kayak karena mungkin tadi yang Pak Zainal bilang di awal saya itu atau aku itu orangnya tuh ceria banget, orangnya tuh aktif banget, dan itu juga didasari karena aku suka public speaking, aku suka ngomong di depan publik, aku suka ngomong sama orang-orang baru, kenalan sama orang-orang baru, dan akhirnya benefitnya buat aku atau manfaatnya buat aku adalah aku jadi punya banyak relasi gitu, aku punya banyak teman. Tadi aku di di CV juga ada cerita kalau misalnya aku punya teman se-Jakarta atau bahkan se-Jabodetabek atau bahkan se-Indonesia. Nah, itu karena manfaat yang aku dapetin dari public speaking sendiri gitu. Aku jadi punya banyak relasi gitu. Terus ada lagi yang namanya self validation. Ini bahasa Inggris ya. Mungkin self validation itu adalah validasi dari diri kita sendiri. Jadi kayak bagaimana kita melihat diri kita sendiri itu disebut dengan self validation. Kayak aku melihat diri aku dan mengakuinya kalau misalnya aku adalah seorang public speaker. Ini bukan berarti kayak wah ini sombong nih orangnya nih ngakuin diri sendiri sebagai public speaker, bukan kayak gitu, tapi karena kita juga harus tahu branding dari kita sendiri itu bagaimana gitu. Kalau misalnya aku pengen dilihat dari sama orang-orang sebagai public speaker, aku juga harus percaya kalau diri aku adalah public speaker. Dan ketika aku bisa atau berhasil melakukan sebuah public speaking, aku punya validasi, oh ya benar, saya bagus di komunikasi dan berarti saya adalah seorang public speaker. Kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah memahami permasalahan. Jadi kalau misalnya kita sebagai public speaker itu kita bisa paham sama permasalahan-permasalahan yang kita mau bawakan gitu. Kan nggak mungkin ya seorang public speaker misalnya kayak Mbak Nana nih atau Mbak Najwa Shihab itu bisa nyampein materi yang sebagus itu kalau beliau nggak paham sama apa yang disampaikan gitu. Nah, jadi
Mbak Nana sendiri juga bisa jadi lebih paham atau lebih lebih aware sama permasalahan yang dia bawa atau dia sampaikan, karena dia itu dapat manfaat dari dirinya sebagai public speaker. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan. Kita pakai contoh yang sama lagi dari Mbak Najwa, yang mana ketika dia udah paham nih masalahnya, dia juga bisa memberikan solusi dong. Jadi kayak misalnya dia lagi bahas tentang ekonomi di Indonesia, dia paham nih ekonomi di Indonesia tuh begini, dan akhirnya di videonya dia bisa memberikan solusi juga, kayak dia memberikan solusi kita sebagai masyarakat harus begini. Dan di situ adalah manfaat yang diberikan ketika seseorang pandai berpublic speaking. Next. Oke, nah lanjut kita bahas tentang etika komunikasi di publik. Oke, untuk bahas etika ini tentunya penting ya buat kita calon-calon atau mungkin yang sudah menjadi public speaker. Di sini yang pertama itu adalah jangan selalu merasa yang paling benar. Nah ini nih kadang tuh yang bikin kita suka sebel sama orang yang ngomong di publik itu adalah ketika mereka nyampein materi, mereka merasa kalau mereka itu adalah orang yang paling benar gitu. Akhirnya pas kita lihat kayak kalau misalnya kita ngeliat ada orang yang ngomong kayak iya soalnya menurut saya gini dan menurut saya itu yang benar gitu, itu kan kita bawanya apa sih nih orang sok paling benar banget, kayak sebel gitu. Nah ya kan, nah itu juga itu ada etikanya teman-teman. Kita nggak boleh ngerasa paling benar karena seorang public speaker juga manusia. Saya di sini juga manusia. Kita pastinya bisa melakukan kesalahan atau mungkin banyak kendala-kendala yang membuat diri kita menyampaikan informasi juga bisa saja salah. Jadi kita juga orang yang egois gitu. Kita ketika menjadi seorang public speaker nggak boleh ngerasa karena kita adalah sorotan, karena kita adalah orang yang nyampein materi berarti kita yang paling benar, bukan begitu. Tapi berarti itu cuman yang bedakan adalah public speaker adalah kita adalah orang yang lebih paham dan juga butuh belajar bareng-bareng ketika kita menyampaikan informasinya. Terus yang kedua, ini mohon maaf suara saya patah-patah atau jelas? Jelas kan Nadia? Kak Siva. Oke. Iya, alhamdulillah masih jelas. Yang kedua, kita harus gunakan pakaian yang sesuai dengan acara. Nah ini nih, seorang public speaker itu harus tahu penampilan yang terbaik untuk ketika mereka menyampaikan materi, ketika mereka melakukan public speaking. Kayak mungkin di sini kita lihat ya tadi Bapak Ibu guru kita hari ini cantik-cantik banget, ganteng-ganteng banget ya kan. Pakai bajunya juga baju yang rapi ya Bu ya. Gitu. Iya, itu pakai kerudungnya juga rapi, terus juga mungkin sedikit banyak pakai lipstik atau apa gitu. Itu adalah etikanya gitu. Karena kita mau ngomong di depan publik, nggak mungkin dong kita ngomong pakai piyama atau mungkin kaos oblong gitu. Padahal kita mau ngomong di depan banyak orang. Nih di sini wah banyak sekali ya pesertanya, sampai 138 orang gitu. Berarti kita di sini harus pakai baju yang sopan, pakai baju yang sesuai dengan acaranya. Kalau misalnya acaranya seminar, mungkin ini pakai kemeja, kayak ini pada Ibu Bapak Guru juga pakai baju dinasnya gitu. Saya di sini pakai blus. Tapi kalau misalnya acaranya acara musik nih, itu kita juga harus menyesuaikan. Kalau misalnya acaranya musik, kita jangan pakai kemeja gitu. Kita pakai baju yang stylish, pakai baju yang mencolok ya kan. Kayak mungkin kita kalau ngeliat artis-artis kayak Syahrini itu pakai baju gede banget ya kan, ada hiasannya di mana-mana. Nah, itu salah satu poin penting ketika kita belajar jadi public speaker, kita harus mengerti pakaian apa sih yang harus kita gunakan. Nah, lanjut ke poin yang ketiga, berikan waktu untuk orang lain berbicara ataupun bertanya. Nah, ini nih tadi seperti yang saya lihat di presentasinya Bu Nurita, itu keren banget Bu Nurita, karena Bu Nurita juga mengajak interaksi antara audiens atau penonton sama Bu Nuritanya gitu. Jadi tadi tanya siapa yang bisa jawab, siapa yang mau kasih opini atau pendapat, silakan mic-nya gitu. Itu adalah hal yang penting public speaking, karena jangan sampai kita cuman mendominasi, kita yang ngomong terus kita mulu yang kayak menyampaikan materi. Kita harus interaksinya harus dua arah teman-teman. Jadi jangan satu arah itu maksudnya saya doang yang ngomong gitu, tapi kita dua arah. Kayak tadi saya sedikit-sedikitnya ngajak ngobrol ya Bu Ida, atau mungkin ada Pak Zainal tadi di awal gitu ngobrol sama Pak Zainal. Itu kita harus ngasih kesempatan buat audiens kita untuk bertanya dan juga berbicara. Dan yang keempat itu adalah menggunakan bahasa yang baik dan tidak mengandung sara. Oke, mungkin di sini teman-teman pernah dengar ya, kayak ada seorang public speaker yang ngomong kayaknya
rasis banget sih, dia mau memojokkan satu agama aja atau dia mau memojokkan satu suku saja gitu. Nah, itu nggak boleh nih teman-teman, karena dari apa yang kita sampaikan itu kita belum tentu apa yang kita sampaikan itu bisa diterima di masyarakat. Apalagi kalau misalnya ada yang ngerasa tersinggung kayak, ih aku orang ini tapi kok aku ngerasa kayak gini. Nah, itu kita juga harus hati-hati dalam menyampaikan apa yang kita bawakan gitu. Jangan sampai yang kita omongin itu menyakiti hati orang lain dan akhirnya kita bukannya nambah teman kayak di awal manfaatnya nambah relasi, kita malah nambah haters, jadi makin banyak yang nggak suka sama kita. Nah, itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah menjadi pendengar yang baik dan juga bijak. Nah, di sini nih teman-teman, kadang tuh seorang public speaker merasa bahwasanya dirinya sendiri adalah orang yang harus selalu didengar, padahal enggak. Padahal di sini kita juga harus mendengar orang lain dengan baik dan juga bijak. Contohnya gimana? Jadi contohnya kalau ada yang ngasih opini, kita dengerin, oh opini mereka kayak gini. Terus ya udah deh, coba kalau pakai opini kita begini. Terus kalau misalnya mereka nggak setuju, kita cari jalan tengahnya. Jangan tetap kekeh padahal kita udah jelas-jelas salah gitu. Jadi kita juga harus mendengarkan orang lain dengan baik dan juga bijak. Seperti itu. Next. Oke, nah di sini aku ada contoh-contoh public speaking ya, jenis-jenisnya apa. Yang pertama, presentasi ini. Oke, presentasi kayak gini kayak aku sekarang. Pakai PPT, terus habis itu aku di sini menampilkan muka aku dan aku ngejelasin tentang public speaking. Sebut kayak public speaking yang jenisnya presentasi, menjelaskan sesuatu. Sedangkan ada lagi public speaking yang contohnya pidato atau speech gitu, yang biasa dilakukan mungkin kayak orang-orang penting, misalnya presiden atau mungkin orang-orang dari kayak misalnya bapak ibu guru kita yang lagi kalau suka pidato pas lagi upacara. Nah, itu yang bedain presentasi sama pidato adalah kalau pidato tuh biasanya lebih formal, kayak di awal ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Syifa Nadira, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pokoknya ada ada urutan ngomongnya gitu, dan di situ lebih formal dibanding presentasi. Kalau presentasi kita bisa santai ya kayak gini, sedangkan kalau misalnya speech atau pidato itu harus bisa lebih formal gitu kan. Tergantung sih pidatonya jenisnya apa gitu. Cuman kebanyakan pidato yang kita tahu itu menggunakan bahasa yang lebih formal dan berurutan. Nah, terus ada storytelling. Storytelling itu ada bahasa Indonesianya bercerita ya, menceritakan sebuah cerita. Nah, ini juga jenisnya public speaking. Kayak misalnya di sini aku ada seorang storyteller nih. Aku cerita kayak pada suatu hari di sebuah desa yang cantik terdapat seorang putri. Nah, kayak gitu orang-orang yang membawakan sebagai storytelling. Kita harus bisa menceritakan sebuah cerita, misalnya cerita daerah dengan sesuai dengan ceritanya gitu. Terus abis itu ada lagi news reporter atau mungkin ini adalah pembawa berita. Jadi kalau misalnya kalian lihat di TV kayak selamat pagi para pemirsa, pada hari ini saya ingin membawakan berita mengenai banjir di ibu kota. Banjir yang mengenai ibu kota telah menggenangi selama 3 hari berturut-turut dan menyebabkan banyak kerusakan pada fasilitas umum. Nah, kayak gitu. Kayak gitu adalah contoh storytelling kalau misalnya kita mau menyampaikan berita atau kayak sebagai presenter atau reporter gitu. Dan yang terakhir adalah diskusi. Nah, ini nih jenis public speaking yang paling sering dilakukan sama anak-anak OSIS gitu. Jadi kayak public speaking gak mesti cuma satu orang, terus abis itu semua orang dengar kita. Tapi diskusi juga public speaking. Ketika kita kumpul nih di sebuah ruangan, lagi rapat nih ceritanya ya. Lagi rapat, terus abis itu ada satu orang yang ngomong. Nah, itu kan kita yang ngomong satu, tapi yang dengerin teman-teman sendiri ya, walaupun teman-teman sendiri, tapi itu disebut public speaking juga. Kenapa? Karena kita menyampaikan ide kita gitu. Kayak, izin kakak ketua gitu, aku mau nyampein gimana kalau kita bikin acara kayak gini. Soalnya acaranya bagus kak, gini. Nah, itu salah satu bentuk public speaking dan itu penting banget buat teman-teman teman-teman OSIS buat belajar public speaking melalui diskusi. Jadi kita dari diskusi nih, kita nanya atau kita jawab atau kita ngasih ide, itu udah termasuk latihan buat public speaking. Nah, saya juga dulu pas masih SMP belajarnya dari situ. Jadi kalau lagi ada acara-acara OSIS, aku biasanya sering nanya gitu kayak, ibu saya izin nanya dong, gimana tadi kayak teman-teman tadi kayak, gimana kalau OSIS melakukan pelanggaran, apakah saya akan langsung dikeluarkan sebagai anak OSIS gitu. Itu nanya, terus habis itu nanti ada yang itu pembicaranya ngasih jawaban. Nah, itu adalah salah satu contoh public speaking. Next. Nah, ini nih udah mulai ngantuk ya.
Oke, kalau misalnya udah pada mulai ngantuk atau mungkin udah pada mulai capek, mungkin sekarang kita boleh peregangan dulu. Yang mau yang mau gerak-gerak dulu, yang mau minum dulu, boleh. Oke, sambil biar nggak capek ya, biar kita ngedengerin materinya bisa lebih fokus. Itu kita coba peregangan dulu. Mungkin boleh yang dari kemarin kayaknya kalian kan 4 jam ya. 4 jam kalian dengerin materi dari pembicara atau dari guru ya kan, dan itu pasti pegel banget. Siapa yang di sini pegel-pegel? Siapa yang di sini pinggangnya sakit? Saya. Siapa yang di sini pegel duduk mulu di depan laptop atau di depan HP? Ya nggak apa-apa, kita peregangan dulu. Yang mau gerak-gerak boleh, yang mau minum juga boleh. Oke. Nah ya, ini aku lihat. Oke. Ya. Oke. Nah, udah cukup peregangannya, udah cukup minumnya. Oke, kalau misalnya udah cukup, kita balik lagi ke materi. Next. Oke, sekarang gantian nih. Kalau tadi Bunda Rita udah nanya-nanya tentang gimana tentang tata tertib ya di SMP 48. Sekarang aku juga mau nanya. Tadi kan aku udah jelasin tentang public speaker ya. Nah, public speaker favorit aku ada Mbak Najwa Shihab, terus ada Pak Presiden, terus ada MC Raffi Ahmad, terus juga ada Lisa dari Blackpink. Nah, kalau kalian siapa public speakernya dan kenapa kalian suka sama dia nih? Oke, boleh yang mau jawab boleh raise hand. Mungkin aku mau dengar beberapa opini dari kalian. Boleh yang mau? Siapa ya? Oke, Ya. raise hand dari siapa namanya lupa? Kok hilang lagi? Silakan yang mau bertanya raise hand ya. Oke, yang mau jawab kali ya Pak ya. Oh iya, mau jawab. Oke, ada yang mau jawab? Siapa kalian suka sama mungkin artis siapa atau mungkin MC siapa atau pembawa berita siapa atau mungkin itu juga boleh. Ada? Masih malu-malu Kak. Ayo anak OSIS nggak boleh malu-malu. Oh ini udah ada nih Pak. Ada Dara Anjani. Iya ada 2 orang, boleh Pak. Hai Kak, kenalin aku Kelin dari kelas 85. Hai Kelin. Kelin ya, silakan. Jadi kalau public speaking yang paling aku suka sih ya member-member BTS sih Kak. Karena kayak salah satu membernya, Namjoon itu dia emang public speakingnya bener-bener bagus. Dan mereka kan orang Korea, jarang orang Korea yang mempelajari bahasa Inggris kan. Nah si RM ini, dia itu bahasa Inggrisnya bener-bener yang pelafalannya bagus dan bener-bener keren. Untuk yang umurnya masih dibilang muda juga lah. Wah iya bagus banget tadi. Berarti kamu sama aku, ya sama-sama suka Korea juga ya. Mantap. Iya emang yang tadi tokoh yang tadi kamu sebutin yang aku tahu juga pinter ya bahasa Inggrisnya dan public speakingnya juga bagus. Oke. Makasih Selin. Mungkin tadi ada lagi Dara. Oke. Dara. Aku sih suka yang aktor Thailand ya Kak, kayak Meo Suphasit gitu. Karena dia kayak Kenapa kamu suka dia? Karena kayak berwibawa banget gitu loh. Jadi kayak dia kayak inspirasi aku banget gitu kalau misalkan kayak ngomong di depan umum gitu. Kayak keren banget dia. Wih, mantep banget Dara. Berarti tadi dari Korea, sekarang Thailand ya. Berarti, wah ini emang anak-anak 48 itu idolanya itu sangat mendunia nih. Sangat dari penjuru dunia ya. Sampai orang Thailand aja bisa jadi inspirasi buat kalian. Keren banget Dara, makasih. Oke, satu lagi kali ya. Tadi ada lagi aku lihat Vini ya. Vini tadi udah apa Nabila? Oh ya Vini ya, Vini. Hai Vini. Hai Kak. Halo. Perkenalkan nama aku Vini Audila Vinia dari kelas 82. Di sini public speaker favorit halo, aku Vini. Yodra. Kenapa kamu suka sama dia? Karena dia selain jago nyanyi, dia tuh kalau berbicara di depan umum tuh bahasanya sopan Kak. Mantap. Iya, berarti kamu suka sama bidang-bidang nyanyi ya? Kamu juga bisa nyanyi nih, jangan-jangan nih.
Yo, senyum-senyum. Iya, Vini bisa nyanyi. Nih kapan-kapan kita dengerin Vini nyanyi ya, teman-teman. Kayaknya seru nih. Karena idola dia adalah seorang penyanyi, biasanya dia juga suka menyanyi gitu. Oke, makasih Vini. Wah, makasih buat adik-adik yang udah ngasih. Oh iya, satu lagi. Boleh. Nabila ya? Silakan. Ya. Oke, Nabila. Hai Kak, nama saya Nabila Ramazahira dari kelas 81. Saya juga sama sih sama Kailin karena saya juga suka sama mereka. Jadi saya mau nambahin dari yang Kailin aja karena kan mereka juga bukan hanya sekedar jadi idol aja yang cuma kayak tampil di panggung aja. Jadi dia juga ikut organisasi yang kayak UNICEF. Mereka juga udah 2 kali ikut 2 kali organisasi UNICEF kemarin dan juga kemarin juga ikut kayak acara PBB gitu. Nah, dan pastinya mereka juga berbicara di depan umum dan menyampaikan pendapat-pendapat mereka gitu. Dan kemarin juga aku sempat nonton mereka yang mereka berbicara atau berpidato di PBB kemarin gitu. Dan juga di situ ada Indonesia juga, ada Pak Jokowi gitu. Udah. Wih, mantep banget Nabila. Ini kayaknya anak 48 sekarang banyakan K-popers ya, banyaknya suka K-pop. Tapi nggak apa-apa, kita belajar budaya asing, tapi kita juga tetap memajukan budaya kita sendiri. Nah, contohnya tadi kita bisa mencontoh mereka. Justru kita jangan mikir kayak, kalian suka sama orang-orang atau public speaker dari luar negeri, berarti kalian nggak cinta Indonesia. Bukan berarti kayak gitu ya, tapi berarti yang aku lihat adalah kalian terinspirasi ingin menjadi seperti mereka. Dan ketika kalian kayak, wah, amazed gitu atau kayak kagum sama mereka, pasti kalian bakal berusaha, oh berarti public speaking yang baik tuh kayak mereka ya, kalian bisa mencontoh sama mereka. Dan di situ kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang keren-keren dari seluruh dunia. Jadi emang tadi kan aku banyak kan ngasih tokoh dari Indonesia ya gitu, aku kira kalian emang mungkin taunya dari orang-orang yang di Indonesia, orang-orang yang terkenal di Indonesia. Wah, ternyata aku salah, ternyata kalian wawasannya luas banget dan kalian ternyata tontonannya juga luas banget ya, berarti sampai anak SMP udah tadi nonton sidang di PBB di UNICEF ya. Itu Nabila keren banget, padahal aku kayak langsung mikir, dulu pas SMP aku nontonnya cuma SpongeBob loh, tapi kamu udah bisa nonton conference dunia gitu. Dan menurut aku itu keren banget, dan kalian semua keren banget yang tadi udah nyampein pendapat. Oke, makasih yang udah jawab. Next. Oke, ini ada yang suka mangaka juga, berarti dari Jepang juga ya. Nah, oke, sekarang aku minta tolong nih sama kalian. Coba pada megang kertas mungkin. Oke, yang megang kertas boleh dituliskan. Apa ketakutanmu saat berbicara di depan umum? Nanti aku pilih salah satu. Kalau tadi kan aku ngasih suruh siapapun yang mau boleh angkat tangan. Nah, sekarang nanti aku yang pilih orangnya. Jadi kalian semua harus nulis ya. Oke, sekarang tulisin apa ketakutanmu saat berbicara di depan umum. Boleh berapa aja, terserah. Bolehnya itu. Aku hitung ya, 10 detik doang nih nulisnya nih. Oke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan semuanya, udah nggak boleh nulis. Oke, mantap. Oke, aku mau denger apa yang ditulis dari 2 orang nih. Coba yang namanya, bentar. Nih, Arlika Nur Valisa dari kelas 82. Ada Arlika? Boleh on mic Arlika kalau itu ada. Jadi gini Kak, aku Arlika Nur Valisa dari kelas 82. Ketakutan aku kalau dari public speaking itu kayak takut salah bicara atau kayak takut salah. Ya, ke mute Arlika. Sorry, coba di unmute dulu. Sebelum itu, ya. Sama kayak saya takut dari tekanan lingkungan sekitar gitu Kak. Kayak contohnya teman, keluarga gitu, kayak takut salah. Jadi kayak banyak gitu kayak tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar. Ya, pokoknya lebih terutama tuh takut salah sama tekanan-tekanan dari lingkungan. Oke, mantap Arlika jawabannya. Makasih Arlika, nanti ya kita bahas bareng-bareng. Oke, satu lagi nih, coba satu lagi dari coba cowok nih.
Aksal Rizky Hidayat, ada Aksal? Oke, ada Aksal yang namanya Aksal? Hai Aksal. Oh ya, gimana? Apa yang kamu tuliskan tadi? Aksal, suara aku kedengeran? Coba di-unmute dulu itu. Ya. Oke, Aksal, gimana? Apa yang kamu tuliskan? Apa ketakutan kamu saat berbicara di depan umum, Aksal? Oh, Aksal lagi ngetik nih kayaknya. Jangan takut ya, jangan malu Aksal. Ayo coba. Oh, ini Aksal katanya nggak kedengeran. Coba. Oh, nggak kedengeran ya? Terus sudah di-unmute. Oke, bentar. Coba sebutkan apa yang kamu tulis. Oke, Aksal, coba. Oke, unik ya. Gimana, Aksal? Kayaknya audionya agak bermasalah nih, Aksal nih. Ya udah deh, kita sambil nunggu Aksal, kita dengerin pendapat yang lain dulu deh. Oke, ini ada lagi, aku mau dengerin satu lagi dari jeng, siapa ya? Oh, ini coba Davina Wafik Aziza dari kelas 82 lagi nih. Coba. Nggak apa-apa, dari kelas 82 lagi nggak apa-apa. Ada Davina? Ya, Kak. Oke, apa yang kamu tuliskan, Davina? Apa yang kamu takuti ketika berbicara di depan umum? Ya, perkenalkan, nama saya Davina Wafik Aziza dari kelas 82. Ketakutan yang saya ketakutan saat berbicara di depan umum, saya adalah gak percaya diri. Gak percaya diri. Udah itu aja? Ya. Atau ada lagi? Sama ragu-ragu kalau misalkan mau ngomong, takutnya salah atau salah bicara, nanti malah gak enak kan. Oke. Nggak apa-apa, berarti kurang lebih hampir sama ya tadi sama kayak yang sebelumnya tadi. Takut ya, kalau misalnya takut salah berarti ya, takut salah sama nggak percaya diri. Oke, makasih Davina jawabannya. Iya, nah buat adik-adik kalau misalnya kalian mau nulisin apa yang kalian tadi tuliskan, boleh tulis di room chat aja, biar aku sambil baca-baca juga apa aja nih selain tadi rasa takut, terus tekanan dari lingkungan, itu apa aja yang ada di kalian. Mungkin ada yang beda, boleh kalian ketikin aja ya di room chat. Oke. Nah, sambil kita nunggu jawaban dari teman-teman yang lain juga, kita bahas sedikit nih tentang tadi ketakutan dari teman-teman kita. Yang pertama, takut salah ya, berarti salah bicara gitu kan. Nah, kenapa bisa orang takut salah bicara? Karena kita mungkin salah satunya adalah kita punya trauma gitu. Ketika kita salah bicara, atau mungkin ketika kita lagi ngomong di depan umum, ternyata ada orang yang marah-marah kayak, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Atau enggak kayak, kok kamu kayak nyampeinnya kayak gitu, kok kamu begini, kok kamu begitu, dan akhirnya kamu ngerasa, duh, saya bikin salah ya, terus kayak, duh, saya kayaknya tadi jelek banget ya. Nah, itu tuh akhirnya bikin seseorang menjadi takut gitu. Cuman, balik lagi teman-teman, ketika dalam public speaking, salah itu adalah belajar gitu. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, justru di situ adalah proses kita belajar, proses dimana kita memperbaikinya gitu. Kalau kita udah dibilangin salah nih, kayak misalnya contoh kayak Vina nih, Vina kamu kalau ngomong di public speaking, ini contoh ya Vina ya, jangan marah nih. Vina kalau kamu ngomong di public speaking, coba pakai bahasanya kayak gini Vina, jangan kayak gitu. Nah Vina jangan ngerasa kayak, ya salah berarti aku jelek, berarti aku nggak bisa public speaking. Nah bukan kayak gitu, tapi Vina harus berpikir kalau misalnya, oh begitu, berarti bahasa yang baik digunakan harus kayak gini ya, harus kayak gitu ya. Yaudah deh, coba besok-besok aku pakai bahasa yang disarankan nih sama teman-teman. Nah, itu namanya belajar gitu. Jadi, kita nggak boleh takut salah, karena public speaking itu dipelajari bukan dari teori. Bukannya kita belajar cari pengertian public speaking itu apa, manfaatnya apa, jenisnya apa. Kita bukan belajar dari teori, tapi kita belajar dari praktek. Kalau kita nggak praktekin, bagaimana kita mau bisa public speaking? Ya, kayak gitu. Terus tadi juga ada yang
bilang wah ini rame banget langsung. Ada yang bilang grogi, nggak pede, terus abis itu takut apa yang aku ucapin ngebosenin dan nggak dihargain, terus malu, terus abis itu takut salah ngomong pakai bahasa yang kasar, terus abis itu takut suasana apa namanya orang yang nggak apa orang-orangnya pada nggak kenal sama kita, terus ada beberapa pendapat, terus abis itu ketakutan. Wah rasa-rasa rata-rata tuh pada jawabnya karena gugup ya gitu. Nah balik lagi ya, oke, takut belibet ngomongnya, terus gara-gara temen tadi, oh ya tadi juga pressure dari lingkungan. Lucu banget, habis public speaking temen aku godain karena aku suka goyang-goyang kalau di depan. Oh, berarti Marsha ini kayaknya cocok nih jadi dancer nih, suka goyang-goyang. Kayak takut kecepatan ngomongnya. Iya itu sama juga, aku juga takut kalau ngomong suka kecepatan. Nggak apa-apa, keren-keren. Mantep nih jawabannya, aktif banget ya adik-adik ini. Oke, nah tadi kita ngebahas tentang pressure dari lingkungan, atau tadi banyak yang bilang takut digodain sama teman-teman, kayak ih lu tadi ngomong kok kayak gitu, lucu banget gitu kan. Nah itu gimana cara ngatasinya, atau kayak gimana, kenapa ada rasa itu tuh. Nah adik-adik semuanya, rasa takut karena pendapat orang lain itu wajar, karena kita di depan, di publik itu yang nilai bukan diri kita sendiri, tapi orang lain. Bagaimana orang melihat kita, bagaimana orang ngelihat materi kita, dan gimana cara ngatasinya, yaitu karena bagaimana kita percaya sama diri kita sendiri. Percayanya bukan percaya kayak yang kayak percaya diri yang udah gimana-gimana, tapi percayanya adalah pertama itu kalian harus percaya kalau kalian itu udah nampilin yang terbaik, dan kalian harus menghargai usaha kalian itu. Jadi kalau misalnya kalian udah ngomong nih di publik, terus habis itu ada orang-orang yang kayak ngomentarin kayak, ih kamu begini banget, ih kamu begitu banget. Tapi kamu udah berusaha, kamu udah nyiapin materinya, kamu udah pakai pakaian yang terbaik, kamu udah berusaha buat jaga omongan kamu gitu. Dan itu kamu harus kayak mengapresiasi diri kamu sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya orang lain boleh berpendapat, tapi kalian yang pegang kendali atas diri kalian sendiri. Kalian yang mengatur bahwasanya kalian yang menilai juga gitu. Mereka nggak tahu proses kalian gitu. Mereka nggak tahu apa yang udah kalian siapin. Kalian begadang buat nyiapin materinya, atau kalian latihan di depan kaca buat tampil di depan umum gitu. Mereka nggak tahu apa yang kalian lakuin gitu. Jadi kalian nggak perlu mikirin semua omongan yang orang lain kasih gitu, karena setiap orang pastinya punya kecondongan adalah buat mengkomentari, bukan buat mengapresiasi. Jadi nggak apa-apa ketika kalian ngerasa takut, itu adalah hal yang wajar, tapi balik lagi kalian sendiri yang punya kendali buat menghilangkan rasa takut itu. Baik Kak Siva, mohon maaf Kak Siva. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Oh baik Bu, oke, karena waktunya udah mepet nih teman-teman, kita lanjut aja ya. Buat teman-teman makasih banget ini yang udah ngasih masukan juga. Nah sekarang tadi seperti yang tadi udah disampaikan juga, sudah tahukah siapa dirimu dan kamu ingin dilihat orang sebagai apa gitu. Nah ini nih jawaban juga tadi dari masalah-masalah yang kayak tadi nervous, terus nggak paham materinya gitu. Pertama, kamu sebelum menjadi seorang public speaker, kamu harus tahu personal value atau keunggulan dari diri kamu sendiri. Contoh tadi ada yang kayaknya ada yang rasa suka goyang-goyang nih berarti ya kan. Nah berarti suka goyang-goyang berarti emang orangnya bukan berarti salah gitu, tapi itu tandanya dia energik gitu. Kamu harus tahu diri kamu tuh berarti orangnya atraktif. Jadi kalau misalnya ketika lagi jadi seorang public speaking, kalau karena kamu suka goyang-goyang, coba kamu melakukan public speaking secara berdiri gitu. Kalau secara berdiri kan goyang-goyang itu adalah hal yang wajar ya. Kayak misalnya mau kamu jalan ke kiri, mau ke kanan, atau mau loncat-loncat gitu. Tetapi sesuai dengan materi ya gitu. Atau mungkin tangannya mau gerak-gerak atau apa gitu. Itu adalah hal yang wajar. Jadi dibanding kalau kamu cuma duduk doang terus akhirnya kamu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, orang-orang kan ngelihatnya kayak, ngapain sih nih orang goyang-goyang gitu. Tapi kamu harus tahu juga diri kamu, kenapa kamu suka goyang-goyang? Oh, karena kamu itu ternyata punya bakat nari nih gitu. Jadi kamu harus tahu personal branding kamu tuh sebagai apa gitu. Kamu pengen dilihat seorang sebagai apa? Orang yang ceria kah? Atau orang yang serius kah gitu. Jadi ketika kamu mau menyampaikan materi, kamu harus tahu kamu itu pengen dilihat orang-orang sebagai apa. Nah, contohnya kalau ribet ya. Contohnya aku di sini pengen dilihat sama kalian sebagai orang yang energik gitu. Jadi aku dari tadi aku juga goyang-goyang dari tadi ya kan. Aku dari tadi goyang-goyang. Aku senyum, terus aku juga pakai tangan aku buat bergerak-bergerak. Nah, aku pengen kalian ngeliat aku adalah seorang public speaker yang energik gitu. Nah, jadi kalian harus tahu juga, kalian sebelum
public speaking, kalian pengen lihat sama orang-orang tuh sebagai public speaker yang seperti apa? Apakah yang serius? Jadi kayak duduk kayak pembawa berita, duduk rapi, sopan gitu, atau mau yang energi. Next. Nah, ini aku juga karena tadi aku udah banyak denger kayak apa kendala-kendala dari kalian, aku punya tips-tips nih untuk kalian sebagai calon-calon atau seorang public speaker. Yang pertama, tipsnya adalah siapkan materimu dan juga penampilanmu. Jadi minimal banget guys, H-1 kalian udah siapin materinya. Misalnya kalian mau bawa materi tentang public speaking. Nah, kalian minimal udah siapin nih PPT-nya, atau mungkin udah siapin nih makalahnya, atau apa yang mau kalian pelajarin gitu. Jadi kalian udah siap pas nanti ngomong. Terus abis itu penampilan. Kalian juga harus siapin nih, kayak misalnya aku semalam udah mikirin, aku hari ini mau pakai baju warna apa ya, terus hari ini aku mau dandan kayak gimana ya. Nah, itu kalian harus persiapkan dengan matang. Kedua, kenali audiens dan juga panggung kalian. Nah, kalian juga harus tahu, aku kan di sini ngobrol sama adik-adik yang masih unyu-unyu nih, yang masih gemes-gemes, anak SMP ya kan. Aku nggak boleh pakai bahasa, atau bukan nggak boleh sih, aku kalau bisa mengurangi pakai bahasa yang serius, atau bahasa-bahasa yang susah kayak antologi ini gitu kan, atau makna atau urgensi dari ini kan kalian nanti nggak ngerti aku ngomong apa. Nah, jadi kalian harus tahu audiens kalian. Kalau kalian ngomong sama yang lebih muda, kalian harus bisa tahu bahasa yang mereka pakai. Atau mungkin kalian mau ngomong di acara-acara keagamaan. Nah, kalian berarti harus pakai bahasa-bahasa yang lebih agamis gitu, kayak misalnya menggunakan salam, salawat, dan contoh-contoh hadis-hadis gitu. Terus habis itu gunakan properti yang mendukung. Nah, ini biasanya kalau langsung nih ya, biasanya banyak yang bawa properti, ada yang bawa kertas, ada yang bawa misalnya botol, ada yang bawa pulpen gitu. Nah, itu biasanya digunakan buat properti mereka. Nah, contohnya aku bawa HP nih kan. Nah, ini contohnya adalah sekarang kita semuanya pada belajar pakai HP, kayak kan kita belajar pakai HP. Nah, itu kita bisa pakai HP ini sebagai media ataupun sebagai properti kita gitu, buat ngejelasin apa sih kayak tentang misalnya kita materinya tentang globalisasi gitu. Terus abis itu berikan pertanyaan atau bercandaan. Nah, kalau kebetulan aku juga orangnya bukan orang yang humoris, atau bukan humoris sih, bukan orang yang lucu kalau ngelawak gitu. Jadi aku lebih milih buat ngasih pertanyaan gitu, karena kan kadang nggak seru ya. Aku mau bercanda nih, garing, kan nggak lucu jadinya. Nah, jadi kasih, kalau misalnya emang kalian nggak bisa ngelawak, nggak apa-apa, nggak usah maksa buat lucu gitu. Tapi kalian bisa kasih pertanyaan kayak tadi, kayak menurut kamu gimana gitu. Jadi kan interaksinya bisa dapat. Terus yang kelima adalah optimis. Jangan lupa tersenyum dan juga jangan lupa berdoa gitu. Karena kalau kita cuma usaha doang tapi nggak dibarengi dengan doa, itu adalah hal yang kita sombong lah sama diri kita sendiri gitu kan. Dan jangan lupa tersenyum, karena kita kalau senyum itu bisa, siapa tahu ada orang yang terkesima sama senyuman manis kalian. Dan yang terakhir adalah percaya semua akan baik-baik saja. Jadi kalau misalnya kalian udah percaya nih, udahlah besok paling juga kayak gini, besok saya pasti bisa, besok saya pasti dapat banyak pujian. Nah, kalau kalian percaya, biasanya itu akan mempengaruhi mental kalian. Kalian akan ikut tersuges bahwasanya hari ini saya bisa, kayak gitu. Next. Dikit lagi. Next. Oke, nah ini terakhir ada 3 kunci. 3 kunci yaitu adalah 3 kunci dalam public speaking, ada 3B. 3B itu adalah brain, beauty, and behavior. Brain itu artinya otak, kecerdasan gitu. Jadi kalian harus persiapkan materi atau pokok bahasan yang kamu mau sampaikan dengan matang gitu. Jadi bawakan materi yang kalian kuasai, bawakan materi yang kalian udah pelajari. Jadi kalian bisa menggunakan otak kalian ataupun pikiran kalian dengan baik. Terus kedua itu beauty. Beauty di sini bukan berarti kalian seorang public speaker harus cantik, harus ganteng. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi beauty itu adalah bagaimana tadi kalian bisa rapi, kalian menggunakan pakaian yang baik, terus menggunakan pakaian yang sopan. Jadi pokoknya bikin orang-orang menarik nih kalau ngeliat kalian jadi tertarik. Dan yang terakhir adalah behavior, yang tadi banyak dibahas juga, adalah cara bersikap. Takut ngomongnya nggak kasar atau ngomongnya nggak sopan. Nah, itu kalian juga harus persiapkan. Jadi pas lagi ngomong, kalian harus kurangin kata-kata kayak pakai kata-kata yang kasar atau kata-kata yang menyinggung. Jadi kalian harus menunjukkan sikap yang baik ketika kalian berbicara di depan orang. Walaupun kalian ngerasa gue aslinya tuh nggak kayak gini, gue tuh aslinya nyantai banget gitu kan. Biasanya anak-anak kayak gitu kan. Nah, itu kalian kalau lagi ngomong di publik nggak bisa senyantai itu gitu, karena kan kalian harus tahu audiens kalian juga kan. Jadi kalian kalau mau ngomong di publik harus menjaga sikap juga. Next. Oke, ini ada sebuah quotes dari aku. Dan ini mungkin semoga ini bisa jadi motivasi juga buat kalian. Takut itu wajar, salah itu belajar. Kadang orang lain ada
pandangan orang lain adalah cerminan kamu memandang dirimu sendiri. Kalau kamu percaya kamu bisa, maka lakukanlah yang terbaik. Jadi jangan pernah takut karena public speaking itu dipelajari bukan dari materi ataupun dari buku, tapi public speaking itu dipelajari dari teori. Kalau kalian salah, itu wajar. Itu adalah kalian tandanya belajar karena kita adalah manusia dan kesempurnaan hanya milik Maha Kuasa. Oke, sekian dari aku. Terima kasih udah dengerin dan juga terima kasih untuk antusiasmenya. Gitu. Next, aku balikan kembali ke Bapak Ibu Guru. Begitu banyak materi yang bermanfaat telah disampaikan. Semoga ini ada adik-adiknya bisa termotivasi dan terinspirasi dan menjadi bekal buat mereka nanti menjadi anggota OSIS. Sangat bermanfaat sekali tentunya itu kemampuan komunikasi yang tidak mungkin dibayangkan sebelumnya seperti itu. Jadi tahu apa itu public speaking dengan public speaker, apa tujuannya, kemudian bagaimana etikanya, luar biasa Kak Siva. Untuk sebelum kita ini, coba di give applause dulu untuk Kak Sivanya. Semuanya apresiasi juga untuk kalian semua yang mau belajar. Pak Jenal, bagaimana kita karena waktu ya, mungkin udah cukup kali adik-adik ya untuk tidak bertanya atau bagaimana Pak Jenal? Tadi sudah ada tanya jawab, saya kira cukup. Iya ya. Nanti kita langsung lanjutkan ke diskusi aja gitu. Untuk terima kasih banyak nih. Kayaknya lain kali kita ini Bu adakan webinar kayaknya Bu ya. Iya. Boleh Pak Jana, boleh. Udah kelas nasional tuh Bu. Buru dengan waktu. Tadi mohon maaf memang juga agak terlambat memulainya. Mungkin saya itu atas segala kekurangan. Mohon maaf ya Kak Siva ya. Iya Ibu, nggak apa-apa. Apa itu materi yang sudah disampaikan begitu berharga buat kami. Saya juga meskipun baru bergabung di 48, tapi bangga sekali dengan alumni-alumni 48 yang luar biasa. Dari kemarin itu, saya kalau melihatnya wow gitu loh. Belum menjadi seorang pengajar, tapi memang betul-betul level mengajarnya top banget. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Siva atas ilmu dan sharingnya. Ya, Pak Jena, sekarang kita lanjutkan untuk diskusi umum dulu dengan Bu Atit. Oke, Kak Siva, silakan kalau mau diskusi room. Silakan bergabung. Kalau Kak Siva ya. Melanjutkan kegiatannya. Ya. Sampai berjumpa lagi kembali. Foto dulu Pak Jena. Foto udah. Oh iya, foto dengan Kak Siva. Kak Siva foto dulu ya. Tadi foto ya. Ada yang bisa bantu juga biar ini. Oke, sebentar kita foto. Ada 6 slide ya, 6 set. Yang pertama. Oke, semua tangannya begini ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, set kedua. Dan sampai Kisha. Ya, siap. 1, 2, 3. Yang ketiga, dari Pasha Faisal sampai Arlika. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat dari Naufal sampai Feby ya. Oke, yang kelima dari Alia sampai Widya. Oke, nyala semua kameranya. Dan yang terakhir dari Evan sampai Hiran Muhammad Rasya ya. Oke. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, Bu Ida, silakan dilanjut, Bu Ida. Untuk Kak Siva, semoga studinya sukses dan prestasinya lebih lagi, ya. Oke, dan tercapai cita-citanya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dengan Kak Siva di waktu yang akan datang. Selamat berjuang terus, Kak Siva. Terima kasih. Satu lagi mungkin saya oleh-olehnya boleh pantun dikit ya. Ini karena daerahnya Kebayoran, alumni 48, saya mau bilang nih, jalan-jalan ke pasar Kebayoran Lama. Wah, ini nggak dengar nih. Kemudian jangan lupa membeli batik dan makan ketupat. Alumni 48 memang cantik-cantik, tetapi juga hebat-hebat. Itu aja Pak Jenal. Ya.
Udah ya. Bisa nggak bisa. Oke Pak Jenal, berikutnya kegiatannya adalah diskusi umum ya, yang akan dipandu oleh Ibu Atit Mulyati Juharita.